Merangkum sebuah film yang sangat segar yang berjudul Fresh tahun 2022, kisah akan berfokus pada seorang wanita yang bernama Noah yang sedang berkencan dengan seorang pria yang bernama Chad, yang dia kenal dari media sosial karena Noah merasa kelamaan menjomblo tidak baik bagi masa depannya. Sayangnya, Chad ini adalah pria yang pelit, bahkan saat makan malam bersama Noah, Noah lah yang harus membayarnya. We should do this again sometime. Ketika Noah sedang berolahraga bersama sahabatnya Molly, Noah menceritakan pertemuannya dengan Chad yang sama sekali jauh dari ekspektasinya. Dating people. Saat memilih sayuran di supermarket, Noah tak sengaja bertemu dengan seorang cowok yang bernama Steve, dan di sana mereka mulai berkenalan dan bertukar nomor HP. Good night. Noah pun langsung bercerita kepada Molly kalau dia baru saja berkenalan dengan Steve, dan Molly langsung menasehati Noah dengan berkata, mungkin saja si Steve ini sudah memiliki istri dan Molly harus berhati-hati memilih cowok. Noah pun akhirnya mendapatkan sebuah pesan pertama dari Steve, dan di sini mereka merencanakan sebuah pertemuan nanti malam. Dan malam harinya di sebuah bar, mereka pun mulai saling bercerita untuk saling mengenal satu sama lain. Saat Steve bercerita, Noah pun langsung terpesona dengan Steve yang terlihat smart dan humble. Terlebih lagi ketika mengetahui kalau Steve ini merupakan seorang dokter bedah, bukan pengangguran seperti cowok-cowok sebelumnya yang dia kenal yang hanya menjadi beban bagi dirinya. Noah pun jatuh hati dengan Steve, sampai-sampai dia tidak bisa menolak saat Steve berkata kalau malam itu Steve akan menginap di rumahnya, hingga mereka pun bercocok tanam. Ketika pagi tiba, Noah yang lagi kasmaran terlihat sedang mengambil sebuah foto Steve yang masih tertidur. Setelah itu dia menelpon Molly untuk menceritakan hubungannya dengan Steve yang sampai sejauh ini membuatnya bahagia dan menurutnya Steve sangat meyakinkan. Suatu ketika saat mereka sedang makan, Steve mengatakan bahwa dirinya adalah seorang vegetarian, yang membuat Noah semakin yakin kalau Steve adalah pribadi yang sangat disiplin dan punya prinsip yang kuat. I just don't eat animals. Entah apa yang sudah dikatakan Steve kepada Noah. Secara tiba-tiba, Noah mengabari Molly bahwa dia akan pergi bersama Steve ke suatu tempat yang dia sendiri belum tahu. Mereka pun berangkat saat itu juga, dan di perjalanan, barulah Steve berkata bahwa ini adalah sebuah kejutan, dan mereka akan menuju ke villa pribadi milik Steve. You're not just saying that. I'm not. Anehnya, sejak masuk di area rumahnya Steve, handphone Noah mulai kehilangan sinyal, hingga dia tidak bisa mengabari Molly tentang pengalaman ini. Noah yang sedang melihat-lihat keadaan dalam rumah pun mulai merasakan bahwa rumah tersebut aneh dan menyeramkan. Akan tetapi, Steve benar-benar sangat ahli dalam mencairkan suasana. Steve mulai menawarkan minuman kepada Noah, dan tanpa diketahui Noah, minuman tersebut sudah dicampur dengan obat bius. Tapi sayangnya, Noah sudah terlanjur meminumnya. Beberapa jam kemudian Noah pun tersadar dan dia kaget menyadari kalau kedua tangannya dalam kondisi terikat. Noah pun meminta Steve untuk melepaskan ikatannya. Bukannya melepaskan ikatannya Noah, Steve justru bercerita kalau sebenarnya dia berprofesi sebagai seorang penjual daging. Dan daging yang dia jual bukanlah daging kambing atau daging ayam, melainkan daging orang yang masih hidup. Sehingga Steve tidak akan membunuh Noah karena dia tidak ingin menjual daging orang yang sudah mati. Noah yang terkejut pun berusaha untuk meminta tolong sebisa mungkin, dan dia tidak sengaja mendengar suara seorang perempuan. Hanya saja perempuan yang diketahui bernama Penny itu juga merupakan seorang korban dari Steve. Dan di saat ini, nyawa Penny benar-benar terancam apabila datang seorang pembeli yang berniat memesan daging kepada Steve. You're gonna have to loosen up. Steve pun langsung membedah Noah, di mana dia sengaja mengambil daging dari bokongnya. Noah berusaha untuk tetap tenang dan mengabaikan rasa sakitnya dan mengajak Penny untuk mengobrol. Dan satu-satunya yang dipikirkan Noah hanyalah bagaimana caranya agar bisa membalas Steve. Di sisi lain, dengan kemampuan stalkingnya, Molly pun langsung mencari identitas Steve yang ternyata Steve sudah memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Bahkan Molly juga berhasil menemukan alamat rumah Steve. Kembali ke Noah, yang entah karena alasan apa, malah bertanya kepada Steve
bagaimana rasanya memakan daging manusia. Dan secara lugas, Steve menjawab kalau rasanya sangat luar biasa, apalagi jika disajikan dengan baik dalam keadaan hangat. Dan di sini, Steve merasa bahwa Noah sangat penasaran dengan rasa daging manusia. Setelah itu, Steve pun mengajak Noah untuk makan malam, dan dia pun langsung mengambil stok dagingnya lalu memasaknya. Setelah semuanya selesai, mereka pun mulai menikmati dinner selayaknya sepasang kekasih yang baru saja menikah. Sambil melihat-lihat keadaan, Noah bertanya, "Kapan sih kamu mulai memakan daging terlarang ini?" Steve pun dengan santai menjawab bahwa dia sudah mulai mengkonsumsi daging tersebut sejak berumur 19 tahun. Dan Steve menegaskan bahwa ia hanya mencari daging dari seorang wanita karena rasanya jauh lebih empuk. Just try it. Setelah selesai, Noah pun kembali ke tempat ruangan penyekapannya untuk memuntahkan apa yang baru saja dia makan. Sound like Melissa. Merasa belum puas, keesokan malamnya Steve kembali menyajikan sebuah makanan yang berasal dari daging manusia. Dan pada momen kali ini, Noah berkata kalau dia sangat menikmatinya dan berharap semoga saja dia bisa menikmatinya lagi di kemudian hari. Fatty and Seusai makan, Noah diperlihatkan oleh Steve sebuah lukisan yang berada di dalam rumahnya. Namun ternyata pandangan Noah tidak tertuju kepada lukisan itu, melainkan apa yang ada di baliknya, yang mana terdapat beberapa foto beserta barang-barang milik korbannya yang sengaja dipajang oleh Steve. Dari beberapa barang yang ada, Noah secara tidak sengaja melihat handphonenya Molly. Nah loh, rupanya Molly yang kepo mendatangi alamat Steve yang alhasil ia pun kini ditawan oleh Steve. Waktu pun berlalu dan suasana malam pun semakin menjadi romantis bagi mereka berdua. Acara makan malam yang berjalan lancar ini sengaja mereka tutup dengan menari berdua, layaknya sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Setelah menari, aktivitas bercocok tanam pun sudah sampai pada tahap pemanasan. Namun tiba-tiba, Noah menggigit sosis milik Steve hingga berdarah dan dia pun langsung melarikan diri. Noah sengaja pergi ke ruang bawah tanah untuk menyelamatkan Molly beserta Penny yang ternyata belum dieksekusi. Namun usahanya untuk melarikan diri tidaklah lancar karena Steve berhasil menemukan keberadaan mereka bertiga yang mau tidak mau mereka harus menyerang Steve bersama-sama. Steve lalu mengejar dengan sebuah pistol dan mereka pun berpencar dan bersembunyi. Sayangnya, persembunyian Noah pun diketahui oleh Steve yang sudah sangat emosi berat dan momen ini akan menjadi momen hidup mati bagi Noah. Tapi beruntungnya, Noah berhasil diselamatkan oleh Molly. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun langsung mengeroyok Steve sampai-sampai pria itu harus tewas di tangan para wanita ini. Pada saat yang bersamaan, istri Steve yang bernama Anne sampai di rumah. Dia pun mendengar suara tembakan dan langsung menuju lokasi suara. Melihat sang suami yang tidak bernyawa lagi, Anne langsung menyerang Noah. Ketika Noah sudah dicekik lehernya dan hampir tidak bernafas, Noah segera mengambil kunci mobil yang dia selipkan di dalam BH-nya dan menusuk leher Anne hingga tewas. Ya, malam itu sepasang suami istri pun harus tewas karena si suami yang berprofesi sebagai seorang tukang jagal. Dan tamat. Ending yang sangat menyegarkan.